Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Cayaningrum dari program studi produksi tanaman pangan semester 5 dengan NPM 18711016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik yaitu pemberian pupuk organik dan anorganik terhadap peningkatan produksi kedelai edamame atau Glycel Max L. Merrill. Nah, apa sih itu edamame? Edamame sendiri ini adalah salah satu jenis tanaman kacang-kacangan yang tumbuh di daerah atau iklim tropis yang berasal dari Jepang. Nah, edamame sendiri ini dikategorikan sebagai tanaman sayuran yang memiliki sedikit pati dan penghasil gas. Nah, pengembangan budidaya edamame sendiri ini di Indonesia dapat dikembangkan di dataran rendah maupun tinggi dengan ketinggian optimal itu sekitar 10-350 di atas permukaan laut. Nah, apa saja sih itu syarat-syarat tumbuhnya? Yang pertama itu edamame itu memerlukan hawa yang cukup panas dengan curah hujan yang relatif tinggi, sehingga tanaman ini cocok untuk ditanam di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia. Yang kedua, tanah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan edamame sendiri itu ada jenis aluvial, rigosol, grumosol, latosol, dan andosol dengan drainase dan aerase yang sangat baik. Tetapi untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan produktivitas yang optimal, kedelai harus ditanam pada jenis tanah yang bertekstur lempung berpasir atau liat berpasir. Hal ini ditujukan untuk mendukung pertumbuhan tetapi juga tidak terkait dengan lingkungan tumbuh lainnya. Yang ketiga itu ada pH atau kemasaman tanah. Yang untuk tumbuh kedelai edamame ini sendiri pH yang cocok itu berkisar 5,8 sampai 7. Tanah yang terlalu masam akan menghambat pertumbuhan bintil akar dan proses nitrifikasi. Yang keempat sendiri itu adalah suhu. Suhu yang optimal dalam proses pertumbuhan perkecambahan kedelai edamame itu sekitar 30 derajat Celcius. Nah, yang ketiga, penyebab rendahnya produksi edamame sendiri, yaitu yang pertama karena dalam budidayanya belum dilakukan secara intensif, sehingga pengolahan tanah yang baik, pemupukan, dan penambahan bahan organik yang memadai. Kedelai edamame itu memerlukan teknik budidaya yang sangat intensif, dan dia itu berbeda perlakuannya dengan kedelai pada umumnya. Yang kedua, itu ada penerapan pupuk yang berimbang berdasarkan hasil ujian tanah dipadukan dengan pupuk organik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik serta memperbaiki produktivitas tanah pertanian. Jika pemupukan organik digunakan melampaui batas efisiensi teknis dan ekonomis, akan berdampak terhadap pelandaian produksi. Nah, indikator dari tanaman kedelai edamame sendiri itu meliputi yang pertama ada tinggi tanaman, kedua ada jumlah cabang per rumpun, ketiga ada jumlah polong per rumpun, empat ada persentase polong berisi per rumpun, yang kelima ada produksi polong berisi tak per petak, produksi polong segar per hektar, dan berat berangkas segar. Indikator untuk tanahnya sendiri itu meliputi yang pertama ada pH, dua ada kadar nitrogen, yang ketiga ada fosfor, 4 kalium, dan yang kelima ada C organik. Manfaat bahan organik pada tanah. Nah, apa sih itu manfaatnya? Yang pertama, dalam pemberian bahan organik ke dalam tanah, selain ditujukan sebagai sumber hara makro dan mikro dan asam-asam organik, juga berperan sebagai bahan pembenah tanah untuk memperbaiki kesuburan fisik, kimia, dan biologi tanah dalam jangka panjang. Jadi dalam pengaplikasian pupuknya ini berfungsi dalam peningkatan efisiensi pupuk anorganik dan kontribusinya terhadap sumbangan hara N, P, dan K dari adanya perbaikan sifat kimia. Nah, pelaksanaan dalam budidaya kedelai edamame sendiri yaitu meliputi yang pertama ada persiapan media tanam, yaitu dari mulai pembersihan gulma, ada pengolahan tanah, di mana dalam pengolahan tanah sendiri itu dalam tahap pertama itu memberikan pupuk dasar agar untuk memperbaiki kondisi tanahnya sendiri, atau dapat pula itu diberikan dengan kapur dolomit. Nah, dalam pengolahan persiapan media tanam sendiri, pengolahannya ini dilakukan dengan menyiapkan lubang tanam
baik itu dengan jarak tanam yang telah ditentukan. Kedua, ada penanaman benih. Ditanam sedalam 3 cm. Per lubangnya itu menggunakan benihnya itu sekitar 2 atau 3 untuk menghindari terjadinya kematian pada benih tersebut. Yang ketiga ini ada pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan itu bisa meliputi penyiraman, penyulaman, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman. Kedelai damam ini responnya terhadap pemupukan kombinasi pupuk organik dan NPK. Itu perlakuan untuk kombinasi dan pemberian konsentrasi pupuk organik ini lebih tinggi dan dosis NPK-nya lebih rendah, menghasilkan tinggi tanaman yang lebih pesat pertumbuhannya, jumlah percabangnya lebih banyak, jumlah polongnya juga lebih banyak, persentase polong berisi per rumputnya juga lebih banyak, produksi polong dan produksi polong per hektar serta berangkasannya itu lebih banyak jika dalam pengaplikasiannya pupuk organiknya itu lebih tinggi dibanding pupuk anorganiknya. Yang kedua, dengan menggunakan dosis pupuk organik lebih banyak, perkembangan tinggi tanaman baik yang meliputi tinggi tanaman, jumlah cabang, terus ada produksi polong, terus ada produksi polong dan berangkasannya itu memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, baik itu meliputi tinggi serta jumlahnya, di mana rendahnya kadar C organik dan N total tanah setelah panen itu kemungkinan bisa disebabkan terjadinya perombakan bahan organik selama pertumbuhan tanaman dan unsur N yang diberikan lewat pupuk. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 tahun 2011 dipersyaratkan bahwa kandungan C organik yang diaplikasikan pada tanah itu sendiri memiliki minimal yaitu sebesar 15%. Jadi pupuk petrogenik yang diberikan kemungkinan tidak berfungsi sebagai pupuk organik, tetapi hanya berfungsi sebagai unsur pembenah tanah. Dan sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.